Hai guys, buat para gossipers, welcome back to Salted Caramel, tempat gibah dunia perbeelan. Masih bersama gue Rose dan dua bestie gue, ada Flo, ada Joe. Say hi guys. Hai guys, gue Flo di Halo. sini. Gua Joe di sini. Jadi kali ini kita mau bahas dunia perbeelan yang melenceng sedikit dari Thailand. Kita biasanya mau ngomongin soal Thailand ya, tapi kali ini kita mau bahas dari daerah China. Pasangan yang amat sangat terkenal. Fenomenal couple ya. Bener. Shoujan and Wang Yibo. Gua doang yang tangan. Gue udah deg-degan loh ngomongin mereka. Ini mau deg-degan. Apa sih yang mau kita bahas itu sebenarnya soal mereka? Apa sih yang mau kita bahas? Flo, kita mau bahas apa? Oke, karena ini adalah pertama kalinya kita bahas Xiao Chan dan Wang Yibo. Jadi kita mau bahas mulai dari awal gimana sih mereka ketemu sampai akhirnya mereka bisa satu proyek bareng dan sampai akhirnya mereka diidolakan sebagai pasangan. Mereka disimperin banyak orang. Cool. Dan hari ini kita bakal react satu video yang aku temuin di YouTube yang bahas soal timeline perjalanan mereka lah dari awal ketemu sampai mereka bisa jadi partner kerja. From this to this ya. Jadi awalnya dulu gimana, historinya dulu itu gimana gitu. Ya ini sih sebenarnya sih nggak yang dalam ya, tapi at least kita tahu lah timelinenya mereka mulai dari ketemu sampai sekarang itu udah gimana ceritanya. Oke. Flo silahkan. Oke, gua penasaran. Share screen ya. Oh. Oke, wait. Let me check. Oke, kita mulai. 1, 2, 3.
Nah yang ini juga cute sih. Jadi si Yibo itu kan lagi syuting kan. Terus pas itu kan bertemu Xiaochan. Dia naik motor dari tempat syutingnya ke tempat dia ketemu sama Xiaochan buat celebrate ultahnya dia itu. Kayaknya sekitar 3 jam gak sih Ros? Yes, Wait, yes, 3 yes, jam dia naik motor. Ya. yes. Wah, Di tengah-tengah dia syuting. Jadi dia minta break syuting, dia break syuting, naik motor karena kan nggak mungkin lah dia naik pesawat karena you know lah pasti ketahuan sama fans. Jadi dia naik motor, rela naik motor demi ke tempat ultahnya Xiaojan. Oke, mind blowing. Mind blowing. Even if your friend, gua nggak bakal melakukan hal itu buat lu guys. No. Ya gue tahu lah lo gak bakal ngelakuin itu buat gue. Tenang aja. Gue Dan juga gue gak ada juga nggak mungkin ekspektasi. berharap gitu. Gue gak ada ekspektasi. Karena Dan kalau gue gua juga naik nggak motor ke berharap. tempat lu bisa 7 hari 7 malam gua. Yes. Itu mereka sebenarnya jalan bareng di bandara tapi misah soalnya kan crowded. Oke. Oh, Weibo. Ya. Wow, sih. Si Xiaochan tuh pas ini kan dia masih kayak rada awkward gitu loh kayak menghadapi media. Jadi lebih banyak si ibu yang kayak bantuin dia gitu loh. Oke, ini tahun 2019 ya? 2019. Yes, 2019. Berarti udah Yang setahun aku- ya dari yang iya. tadi ya. Oke. Yang aku suka dari ibu adalah saat dia dapat pertanyaan dari wartawan dan dia nggak mau jawab, dia beneran nggak mau jawab. Oh, oke. Kayak langsung ya I don't care gitu. Sorry ya, lagunya bikin gue emosional. Sabar. Mental breakdance. Ya zaman Jipo masih belum terlalu tinggi ya. Sekarang dia udah agak tinggian. Nggak, maksudnya sekarang tuh dia udah lebih tinggi. Iya. Yes, dia naik. Dia naik jadi 183 atau 184 dari yang 178. Masih bisa Sekarang dia ada, tingginya masih sama kayak Xiaochan. masih tahap pertumbuhan ya. Soalnya mungkin karena dia sering olahraga kali ya. Masih ini. Terus dia Enggak, dia makanya- bilang kan, dia masih masa waktu 2019 itu, 2018 itu dia bilang, gue masih 21 tahun, jadi gue masih bisa naik lagi tinggi. Oh ya, masih. Terlebih Kalau lagi cowok dia tuh makanannya sehat banget kan. Dia cuma minum air putih, dia nggak minum kopi. oh, wow. Demi naik. Ya, dia nggak even makan buah pun dia batasin itu loh karena dia nggak mau terlalu banyak mengkonsumsi gula gitu katanya. Ini Xiaochan pas banget ya di sini. Ini masih Xiaochan 2019 ya. 2019 dia masih ya memang segitu sih Xiaochan. Iya. Wah. Ya kalau gua liatnya sih mereka cute ya, kayak kalau deket tuh juga semestinya dapet gitu. Soalnya Jibo tuh nggak kayak gitu ke co-star yang lain. Ibu itu terkenal cold and distance. Jadi waktu awal-awal mereka main Antin itu sampai si produser sama sutradaranya itu bilang ke Xiaochan, ajak ibu untuk interaksi sama orang lain. Dan terutama sama cewek ya, karena dia tuh sama cewek tuh Iya, dia memang semua sih awkward ya. Maksudnya dia emang cold and distance ya, mau sama siapapun, mau cowok atau sama cewek. Jadi dia disuruh, jadi Xiaojan itu punya misi bahwa lu harus ngajak ibu interaksi sama orang lain, sama kru, sama co-star yang lain gitu. Jadi kemana-mana awalnya itu semuanya ya sama Xiaojan. Nah, chemistry-nya makin muncul di situ. Oke. Oke. Gini ya. Gue banyak pertanyaan sih sebenarnya. Lu tanya deh semuanya. Ya, karena banyak banget kadang-kadang tuh kita juga bingung gitu kayak hampir setiap hari tuh ada update gitu loh. Kita kan tipe-tipe orang yang kayak lu nge-ship karena ada something gitu kan. Iya. Nah, itu apa yang paling bikin lu sampai sejatuh itu? Momen apa yang bikin lu sampai jatuh banget ke Izan?
Kalau gue sih bukan ke momen ya, lebih ke jadi kayaknya pas mereka interview deh. Oke. Jadi kayaknya ya, soalnya gue juga nggak terlalu ingat kenapa gue suka sama mereka. Pokoknya pas interview itu kan kayak ngebahas ini nggak sih yang age gap-nya mereka gitu. Oke. Jadi tuh aku tuh tadinya nggak ada ekspektasi ya sama mereka ya. Aku pikir, paling mereka cuma deket di lokasi syuting doang gitu. Gitu kan. Terus pas ada interview itu kayak bahas soal age gap gitu, si Ibu tuh bilang kayak, kan dia si Xiaocha ditanya kan pas itu kayak, lo nganggap Ibu apa gitu. Dia kan bilangnya dia nganggap Ibu Xiao Pengyou, kayak little friend gitu kan. Mm-mm. Terus si Ibu tuh bilang kayak, kenapa harus little friend gitu? Kenapa bukan friend aja? Emang kenapa kalau beda usia 7 tahun gitu? Aku ngerasa kita seumuran kok. Kayaknya gara-gara itu gue ngerasa kayak, oh berarti mereka emang beneran deket ya. Maksudnya tuh kayak bukan cuma di lokasi syuting gitu, tapi personal gitu. Terus akhirnya kayak mulai ngikutin kayak momen-momen mereka, kayak ngikutin updatean di Weibo, terus kayak ngeliatin candy-candy gitu. Dan Oke. yang paling bikin suka adalah, aku nggak tahu ini beneran atau enggak, ada rumor kan kalau Xiaocan ada masalah sama agensinya kan terus ya. Yes. Terus ada rumor untuk membantu Xiaocan buat kayak mengajukan tuntutan hukum itu kan butuh biaya ya. Si Jibo tuh jual motornya buat Oh, bantuin si Xiaocan. wow. Sejauh Dan itu itu ya? kayak, nah itu kayaknya gara-gara rumor itu aku ngerasa kayak, wow Ibu ternyata sebaik itu ya kayak gitu. Ternyata mereka sedekat itu gitu. Kayak itu pengorbanan yang sangat besar sekali nggak sih? Iya, Kayak sampai ngejual motor. iya. Terus katanya kan Xiaocan tadinya nggak mau nerima kan, gosipnya sih kayak gitu. Xiaocan nggak mau nerima. Tapi si Yugo tuh kayak yang, ya lo mau terima atau nggak terima, tetap duitnya gue kasih tau lo gitu. Toh motornya udah kejual juga. Oke. Kayak gitu sih. Lu Itu sih biasanya aku suka. nyari-nyari info-info kayak gini tuh lu nyari di mana sih? Kalau dulu Weibo. Weibo ya? kalau dulu gue ikut GC, adalah gue dulu ikut GC sebelumnya gue didepak gara-gara gue jarang aktif. Nah, si yang punya GC ini dia emang tinggal di Cina, ada yang tinggal di Cina, ada yang tinggal di Hong Kong. Nah, dia emang ngambil dari Weibo dan kebetulan dia juga ikut super topik. Jadi Oh, super oke. topik itu semacam kayak apa sih kalau di sini fans club gitu ya? Akun-akun fansite gitu loh. Oh, Nah, oke. Heeh. nah super topik di Cina itu bedanya adalah ada beberapa informasi yang itu nggak bisa diakses sama orang luar gitu. Jadi khusus buat member gitu loh, member online. Jadi misalnya dia sharing foto nih, misalnya sharing foto, nanti nggak berapa lama langsung dihapus. Oke. Makanya tuh kayak salah satu yang aku suka dari fandom ini adalah ya kayak gitu sih, kayak culture fansnya tuh beda gitu loh sama yang sebelum-sebelumnya, Oke. lebih eksklusif. Oke. Terus momen yang paling lu inget nih apa nih? Yang leak yang paling bikin lu wow banget. Kalau tadi kan Flo ini ya, yang mas waktu mereka di interview, terus mereka yang soal age gap ya. Ya, Hmm. Nah, kayaknya kalau sih. lu apa nih yang kena banget? Gue lupa interview yang mana, tapi interaksi mereka itu lucu. Lucu dalam artian tuh awkwardnya itu biasanya kalau kita nonton di drama Korea, mereka waktu interview itu kan santai, luwes gitu kan. Iya. Heeh. Ini tuh awkward yang si Syojonnya mau pegang apa, si ibunya mau pegang apa, itu kayak orang-orang yang salting. Kayak mereka itu nggak pernah dijadiin satu satu couple, terus dipaksa untuk jadi satu couple. Itu miss buat aku. Oh, justru Something fishy gitu loh. jadi awkward-nya mereka ini fishy buat lo. Berarti di sinilah Yes, awal lu menangkap sinyal-sinyal itu. yes, you know. Oke. Gaydar gue langsung ding 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 ding. Iya, langsung sinyal lu kayak sinyal tit ya. Oh bener, langsung 5G. Nggak boleh sebut merek Kenceng ya. soalnya. Langsung 5G kenceng banget Langsung gitu. 5G lo ya, kenceng Dan gue banget. akhirnya langsung akhirnya nyari tahu lagi kan. Mm-mm. Akhirnya penasaran kan, nyari tahu lagi. Gue baca gesturnya, gue perhatiin cara mereka ngobrol. Oh, begini. Akhirnya
Makin ada makin sesuatu. jelas Yes. ada Benar, sesuatu benar. ya. Oke. Suka sama mereka tuh bikin kita jadi pintar. Why? Iya sih, benar. Sumpah, suka sama mereka tuh kayak Kita jadi bisa memecahkan kode. Oh, lu belajar matematika apa gimana? Ya, belajar matematika dong. karena setiap angka itu ada maknanya. Oh, gua tahu kadian ya maksud lo. Iya, Yes. kadian itu adalah sesuatu yang baru karena selama ini kan kita terpapar fandom K-pop sama Thailand kan. Iya, betul. Begitu masuk Cina, ada kadian ada tuh pas awal kadian. tuh kayak migran, mental breakdance, ini itu apa sih? Ini Angka tuh aja apa? bikin orang-orang overthinking gitu. Padahal cuma angka-angka ya, sesuatu yang kebetulan. Bisa Iya. jadi itu kebetulan atau mungkin tidak atau gimana, tapi jadi Sama overthinking ya. iya sama kayak misalnya angka 1823. Iya. Oke, what is 1823? Keyboard Xiaochan. Yes. Oh, gimana? Ibu Aizan. Ibu Aisan. Iya. Kan dua itu one R. Bentar, sat- satu itu kan I. Iya. I kan. Ah, 8 itu Bu kan. Pas Ba. kan. Iya kan. Tapi diplesetin lah jadi Bo. Oke. IR. Or itu bisa jadi I. Kalau buat bahasa I kayak kan? slang, iya. Oh, oke. Oh, bisa begitu ternyata ya. Wow, mind blowing. Ada satu yang lucu banget sih sebenarnya. Ya kadian mereka tuh banyak gitu kan. Tadinya kita juga mikir itu kayak cuma halunya fans gitu loh. Kayak kita kan masih berusaha bersikap netral ya, Bos. Kayak apaan sih ini? Tapi ternyata itu bukan halunya kita. Karena sometimes tuh fans kayak gini loh. Ya Bu, kalau lo begini, lo nanti bakal posting jam segini. Dan dia akan posting jam segitu. Oh, wow. Jadi kadang itu gini, kita tuh lucu. Kalau lu emang suka sama Shojan, anggaplah gitu, kita halunya gitu. Kalau lu suka sama Shojan, lu bakal posting soal buah. Misalnya gitu. Dan dia akan posting, misalnya dia akan bilang, jangan lupa makan buah ya. Oh, wow. As simple as that. Oh, wow. Berarti kayak Yes. itu wow, He ini gives kayak hints mereka saling to us. melempar kode ya. Yes. Fans tuh bisa request something gitu ya, dan ternyata dia nanggepin gitu ya. Iya, Iya, dan jadi dia kan kamuflasenya itu nggak yang benar-benar ditanggepin perkata ya, implisit gitu. Tapi dia lebih yang sneaky. Kalau gue bilang sneaky. Iya. Wah, sama itu sih yang dia itu yang menyesuaikan dia menyesuaikan. Kalau Jibo itu menyesuaikan jumlah postingan, kalau Xiaochan itu menyesuaikan jumlah follower. Pokoknya kalau misalnya dia follow orang terus jumlahnya lebih angka itu, ada yang di unfollow. Oh, maksudnya bukan jumlah followernya kan, tapi adalah jumlah orang yang dia follow. Iya, jumlah orang yang dia follow. Kalau Yibo itu menyesuaikan jumlah postingan. Postingan terakhir Xiaochan jumlahnya berapa, ntar dia nyesuaiin pas Xiaochan ulang tahun. Oh, wow. Dan dia bakal online. Padahal dia tipe orang yang jarang online kan, tapi dia bakal sering online. Pas sering hari. Dan itu kalau yang lama ya, kalau yang baru-baru ini adalah si Ibu itu waktu dia masih jadi hostnya Day Up itu dia suka matiin jam tangan di menit 10:05. Iya. Nggak tahu kenapa. Oke, 10:05 itu apa? Ulang tahunnya Xiaojan. Oke. Dia si Xiaojan kan 5 Oktober. Jadi kan 10:05. Ya, si Ibu tuh suka. Jadi jam tangannya itu diutik-utik. Jadi nanti pas di 10:05. Oke, berarti kayak kita pernah ngomongin itu adalah halu ya. Kita ngomongin itu cuma halu aja gitu. Tapi ternyata ada fans yang ngerekam dia lagi ngutik-ngutik jam. Oh, wow. Dan logikanya gini kan, nggak mungkin dong jam sekelas kayak dulu kan dia pernah juga kan pakai yang Patek Philippe kan. Iya, dia masih Patek Philippe. Ya nggak mungkin kan jam Patek itu mati gitu aja gitu loh.
Oh, oke. Jam Chrono kan jalan sendiri kan. Iya benar, nggak Oh, mungkin kalau tiba-tiba wow. rusak ya, Chrono gitu kan jamnya. Jadi sementara kita akhiri dulu obrolan kita soal gibahan kita soal si Xiaojan dan Wang Yibo. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya, kita bahas yang lain lagi yang gak kalah seru dari yang episode kali ini. So guys, kita udahan dulu ya, ketemu di lain waktu. See you, bye-bye. Bye.